Kadang-kadang ada kelasnya gue keluar, gue belajar yang lain. Jadi sebenarnya ngambil ilmu komputer tuh bisa dibilang adalah pilihan yang aman gitu. Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai ilmu komputer dari Universitas Indonesia. Telah hadir di sini Mario Eka Puta dari Ilmu Komputer UI angkatan 2018. Halo Mario, gimana kabarnya? Baik, sehat. Lu gimana? Puji Tuhan juga baik gitu ya. Oke. Mario, tinggal di mana BTW? Di Jembatan 5. Di Jakarta mana tuh? Jakarta Barat. Barat ya maksudnya ya. Berarti kalau lu kuliah gimana tuh? Ngekos? Dulu ngekos. Dulu ngekos ya. Berarti udah hampir 2 tahun ya berarti ya? Hampir 2 tahun ya. Ngekos lagi ya. Oke. Ya Mar, untuk Sobat Akadrima kan belum kenal sama lu nih. Boleh kenalin diri dulu, kenalin nama, asal sekolah, sama ini dulu, pilihan keberapa ya. Oke, halo Sobat AK ya. Gua Mario dari Fasilkom UI jurusan Ilmu Komputer angkatan 2018. Dulu gua masuk dari jalur SBM dan ya ilmu komputer ini pilihan pertama gua sih. Oke, ilmu komputer pilihan pertama. Oke, jadi dulu cadangan lu apa? Ada gitu nggak sih? Dulu kan bisa milih 3 pilihan tuh SBM ya? Iya. Sebenarnya dulu tuh yang dari pikiran gue adalah bukan gue kuliah jurusan apa sih, gue pengen kuliah di UI aja. Oh gitu. Jadi gue dulu pilih tiga-tiganya UI. Ilmu komputer, teknik industri, sama sistem informasi. Oh gitu. Oke. Dan alasan lo akhirnya kayak gue pilihan yang pertama ilkomnya nih, kenapa tuh Mar? Jujur ya, gue dulu waktu SMA tuh agak blank soal masa depan. Jadi kalau pas SMA gue ditanya gimana gue melihat diri gue dalam 5 tahun, 10 tahun, itu masih blank banget. Ya, jadi kayak ya udah gue ngikutin saran aja. Keluarga gue kebanyakan backgroundnya di ekonomi kan. Jadi gue sempat daftar di salah satu universitas swasta jurusan akuntansi. Tapi pas gue kelas 11 akhir tuh entah kenapa pas itu gue datang ke UI, ada acara gitu dan gue kayak amazed gitu. Oke, gue pengen masuk UI nih. Apa tuh acaranya? Kayak open house app gitu ya? Ada lomba gitu lah, gitu, lomba. semacam lomba gitu. Dan gue kayak ngeliat UI-nya keren ya, gue pengen masuk sini. Tapi jurusan apa gitu kan? Gue kan sekolah IPA dulu ya. Dan kalau gue masuk jurusan-jurusan yang ekonomi itu harus belajar soskum. Lintas jurusan ya? Lintas jurusan. Jadi kayak yaudahlah, gue pengen yang saintek aja. Tapi gue blank juga gitu kan. Jadi sebenarnya ngambil ilmu komputer tuh bisa dibilang adalah pilihan yang aman gitu. Menurut gue pas itu gue kayak ngebayang lapangan kerjanya gimana, apa-apanya. Jadi itu salah satu yang aman dan orang tua support gitu. Kalau pilihan 2 ke 3 tuh ya sama sih, gue ngelihat prospeknya apa-apanya. Pas itu kan teknik industri juga lumayan luas gitu ya. Sistem informasi juga kan nyerempet ilmu komputer gitu. Oke, tadi BTW lu dari SMA mana asalnya? SMA Mutiara Bangsa. Oke, itu berarti swasta ya? Swasta, betul. Nah, berarti kalau swasta kan katanya tuh emang jarang ya masuk undangannya. Betul, berarti bisa dibilang lo SBM banget nih orangnya nih. Iya. Dulu persiapan lu pas SMA gimana sih? Pas lu udah netapin gue pengen masuk Ilkom. Oke, jadi di SMA gue dulu ya, di angkatan pertama yang bisa masuk negeri setahu gue itu di 1 tahun di atas gue. Jadi saat itu, dan itu kalau dilihat dari persentasenya ya nggak sampai 5%, mungkin 3%, 4%. Di angkatan gue mulai banyak nih yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri, salah satunya gue gitu kan. Jadi ya udah, tapi kita nggak bisa ngarep banyak dari SNM sih, karena ya sekolah kita meskipun akreditasinya oke lah gitu kan, tapi track recordnya masih kurang gitu kan. Jadi ya udah, kita gue fokusnya dulu di SBMPTN. Jadi gue dulu les ini boleh sebut ya nama gue di Proses Inten di Tangerang. Ya ngeles dan ya gue seriusin lah gitu dari semester 2 tuh semester genapnya gue masuk hampir tiap hari tuh. Emang Inter kan emang di-push ya, gitu ya? Minta tambahan gitu kan, cari strategi gitu, dan ya udah kayak gitulah persiapan. Dan emang menarik sih Mar, emang kayak murid-murid gue juga kayak di BTN kan kayak swasta juga, yang swasta itu bukan yang top kayak nabur gitu, kayak bukan yang terkenal maksudnya ya. Betul. Biasanya emang kayak gitu tuh. Jadi buat sobat Taka yang kayak bukan swasta yang kayak high banget, emang harus berjuang seperti Mario nih dari semester 2 awal gitu ya Mar ya? Masuknya dari semester 1, tapi semester 2 ke semester 1 kan masuk masih seminggu 2 kali gitu ya. Semester 2 tuh masuk hampir tiap hari. Jadi emang nggak bisa diandelin ya SNM sama sekali ya? Oke. Nah, karena lu sebelumnya pilih itu apakah lu sebelumnya pernah coding gitu? Pas SMA? Belum pernah ya? Jadi kayak baru pertama ngoding di kuliah? Betul, baru ngoding di kuliah. Oke. Terus setelah waktu berlalu, menurut lo pas lagi dulu prepare-nya tuh paling susah tuh apa sih, Mar, pas lagi SBM? Prepare pas SBM paling susah adalah jadi gini ya, dalam SBM itu kan sebenarnya kita bukan mengejar target nilai ya, tapi kita mengejar kursi yang ada gitu. Jadi dulu tuh gue benar-benar blank, nggak tahu ini saingan gue nih kekuatannya seperti apa gitu ya.
Jadi dulu kalau bagian yang paling challenging saat SBM adalah gimana caranya gue bisa nembus ketetaan gitu lah ya. Gue dulu tuh di mata pelajaran kayak biologi, fisika itu cemen banget, kimia juga cemen banget gitu kan. Jadi kayak gue sadar gue nggak bisa nih kuasain tiga-tiganya. So gue dulu fokus belajarin salah satu aja, dan gue menjadi belajar kimia pas itu. Fokus di kimia, biologi sama fisika gue kayak hampir nggak satu sama sekali lah. Kadang-kadang ada kelasnya gue keluar, gue belajar yang lain. Yang lo ngerasa emang lo capable gitu ya? Betul, dan ya bersyukurlah strategi gue berhasil. Oke. Untung berhasil ya. Untung berhasil ya. Oke, jadi itu pas lagi udah berjalan gitu, perasaan keterimanya itu gimana sih? Keterima SBM terutama Fasil Komunikasi kan keren banget emang. Basically agak lucu sih. Jadi lagi itu kan pas zaman gue pengumumannya dikasih tahu jam 5. Betul. Ternyata jam 3 tapi cepetin keluar. Iya benar, jadi, ingat. Ketika itu gue nggak merasakan sensasi deg-degannya. Banyak orang pas gue buka HP tuh kayak udah beberapa orang udah congrats ya, dia upload story kan bisa dicek di Iya benar. Ya kayak full PDF gitu kan. Terus gue jujur ada teman gue yang gue nggak expect dia dapet juga dapet gitu. Jadi kayak gue kayak masih dia dapet gue enggak gitu kan. Jadi nggak ada sensasi deg-degannya karena pas gue gitu kayak gue udah tahu oh berarti gue dapet nih, tinggal ya jurusan apa aja gitu. Dan pas gue cek oh ilmu komputer jurusan pilihan satu ya udah. Yang di kode jurusannya itu kan? Ya. Soalnya si Wildan juga kayak gitu, Mar. Gue cek itu nama dia. Iya. Gue buka namanya kok Maulana Wildan Abdurrahman. Gue liat kodenya kan, gue yang ngasih tahu dia, gue yang ngebuka aja. Iya. Bener. Jadi nggak terlalu deg-degan apa gimana gitu. Oke. Tapi pasti senang lah ya. Senang, bersyukur banget. Terus kesan pertama nih, Mar, jadi mahasiswa UI nih. Setelah lu kan tadi bilang ya, gue pengen masuk UI nih. Iya. Jadi jurusannya nanti kan. Betul. Kesannya gimana tuh, Mar? Bangga banget sih. Bangga banget ya. Iya kan lu UI kan punya stasiun sendiri ya. Iya. Gue ingat banget pertama kali gue datang ke UI, keluar dari kereta tuh ada tulisan stasiun Universitas Indonesia. Kayak punya pribadi gitu ya? Iya, gue pegang gue pegang gitu kan, dan ya seneng aja sih, happy banget lah, ada ya perasaan bangga juga karena itu bukan journey yang mudah gitu ya. Banyak orang yang nggak sampai ke sana juga, jadi ya bersyukur banget sih. Oke, terus kalau lingkungannya gimana, mereka banyak yang pinter-pinter gak sih? Soalnya gue denger pas sekolah tuh banyak anak-anak toki gitu kan, kolim komputer gitu. Banyak banget. Banyak yang lebih ke ambis gitu ya, kayak rajin belajar gitu. Dan emang yang pada dasarnya pinter juga banyak yang nggak belajar banget, tapi pinter juga banyak sih. Tapi sebenarnya lu untuk bisa survive ya harus banyak belajar sih di sana. Oh, iya. Karena emang meskipun lo belum pernah ngoding tapi tetap bakal diajarin dari basicnya juga. Dari basic ya? Banget, betul. Jadi karena temen gue, murid gue tuh banyak nanya, Kak, aku tuh pengen ilmu komputer karena kata orang tua aku prospeknya tuh bagus, Kak. Cuma aku nggak pernah ngoding gitu kan. Terus gue bilang, kayak temen gue banyak deh yang emang belum bisa ngoding, tapi pas lulus aja gitu kayak bisa survive gitu kan. Betul. Dan emang orang di sana tuh kayak supportive gitu nggak sih, Mar? Situ apa lingkungannya? Sebenarnya suportif, tapi bagi yang penting adalah lu bisa nemuin circle ya? Belajar ya. Jadi kalau ada circle ya pasti ya semuanya support lah gitu sih. Oke. Terus kalau selama kuliah di sini kan pasti apakah cuma ngoding doang? Apa sih yang dipelajarin di Fasilkom UI gitu? Awal-awal tuh, jadi pas zaman gua dulu, awal-awal justru nggak ngoding banget. Kita pas semester 1 tuh di Ilkom ya, matkul yang dikeluarin tuh kebanyakan matkul wajib UI. Oh gitu, kayak apa tuh, Mar? MPK-TA, MPK Agama, MPK Bahasa Inggris, MPK Olahraga, semua keluar tuh. Jadi benar-benar belajar yang di luar ini tuh cuma dasar-dasar pemrograman satu sama matematika discrete. Oh, matis ya. Ya belajar matis pun juga ini kan wajib fakultas ya. Jadi yang benar-benar wajib jurusan cuman yang di DP ini. Ya. Jadi nggak terlalu berasa banget sih pas awal-awal. Baru pas semester 2 dan seterusnya mulai berasa, oh kalau misalkan kuliahnya tuh kayak gini loh di Fasilkom gitu sih. Jadi baru rasanya seperti itu ya? Iya, tapi ya banyak mau dicek juga lah ya. Terus apa, bahasa pemrograman apa ya, Mar? Yang kayak dari tingkatan plus semester ini belajar ini apa aja sih yang dipelajarin? Kalau pertama banget di semester 1 kita belajar dari Python. Pasti ya, Python. Kayaknya yang basicnya ya? Ya, itu justru di kampus-kampus lain setahu gue enggak sih, mereka berangkat dari yang kompleks justru kayak C atau apa ya. Tapi kalau UI justru belajar dari Python karena Python itu simple gitu kan. Lu ya udah ngoding aja. Kalau biasa kan bahasa lain ujungnya mesti kasih titik koma lah apalah. Python itu termasuk yang simple sih menurut gua. Semester 2 itu sebenarnya ada yang namanya dasar-dasar pemrograman 2. Pembelajarannya kurang lebih sama kayak DDP 1 tapi ganti bahasa aja. Di sini pakai Java. Oh, Java. Oke. Iya, dan setelah itu seterusnya sih lebih ke core-nya 2 ini sih. Kalau nggak Python, Java ya. Selebihnya ya explore sendiri.
gitu. Soalnya kalau di matematika kan kita pakainya Python juga, karena kita ada alprognya gitu. Karena emang Python yang data science sebenarnya pakai Python juga gitu kan. Kalau nggak Python mungkin RStudio untuk yang statistiknya dan lain-lain gitu. Nah berikutnya kita akan ngebahas tentang ini peminatannya nih Mar. Kayak makin atas kan biasanya ada peminatan tuh. Betul. Kalau di ilmu komputer UI khususnya ada apa aja sih peminatannya? Oke, kalau peminatan besarnya sih setahu gue ada 3 ya. Tentang rekayasa perangkat lunak, jadi tentang software engineering aja gitu. Terus tentang security dan kriptografi gitu, dan artificial intelligence gitu. Tapi setahu gue sih sekarang dengan kurikulum terbaru ini peminatan juga bisa lebih ke lu kalau mau magang, kalau mau ada program-program lain gitu bisa juga. Oke. Dan lo mengalami kampus merdeka nggak berarti 2018? Kayak lo boleh gabung ke itu nggak sih kurikulumnya? Boleh ya. Jadi kayak ada beberapa kayak matkul yang berubah gitu kan ya. Jadi gue ngerasain beberapa penyesuaian gitu. Kayak contoh gue belum ngambil fisika gitu ya dulu karena kan ya nggak wajib diambil di awal-awal gitu kan. Ternyata pas sekarang udah nggak wajib lagi, udah gue nggak usah ambil. Oh gitu. Ya gue ngerasain juga perubahan dari kurikulumnya kampus merdeka sih. Oke. Jadi membawa positif? Ya ada positifnya, ada yang kurangnya. Ya negatifnya lah pasti. Oke Mar, gue pengen tanya dong, matkul favorit lo nih. Tadi kan udah dijelasin kayak apa aja yang dipelajari sama di Ilkom. Apa yang selama lo 7 semester kuliah di sini? Oke, jadi ini menarik sih. Gue pernah nggak lulus mata kuliah juga. Apa tuh? Tapi justru mata kuliah ini yang sekarang kalau ditanya favorit mungkin ini. Ada 2 sih, mungkin pemrograman lanjut sama basis data. Kenapa? Karena ketika gue salah satu, jadi dari beberapa kerjaan gue ya ada salah satu yang ngedemand banget skill dari yang gue pelajari dari 2 mata kuliah ini gitu. Di pelajaran, dan ketika gue gue kadang ngebayangin gitu ya, kalau dulu gue maksa-maksain lulus. Sebenarnya bisa aja kalau gue rajin gitu kan ya. Yes. Tapi gue jadi nggak benar-benar dapat learningnya gitu. Ketika gue ngambil mata kuliah ini lagi dan gue pelajari, dan ini berdampak besar ke pekerjaan gue. Kalau yang di pemrograman lanjut tuh kita belajar tentang, ya kan udah ngerti ya dasar-dasar dari pemrograman. Gimana cara kita implement itu ke big project. Dan soal-soalnya, use case-nya. Ini use case yang gue temuin ketika di software perusahaan. Oh gitu. Jadi ini matkul ngebantu banget, makanya gue cukup suka. Gitu pun dengan basis data gitu kan. Sekarang semua orang pakai database. Berarti lo pakai SQL berarti? SQL betul banget sih. Ya meskipun query-querynya sebenarnya nggak sekompleks itu sih pas kerja ya. Karena gue bukan nggak kerja di bagian data, tapi itu juga ngebantu banget sih buat kerjaan dan project-project gue. Jadi ya 2 matkul inilah yang mungkin yang favorit. Jadi dari yang tadinya nggak bisa malah jadi sesuatu yang kayak oh ini ternyata begini loh pas kerjaan kepakainya ya. Pas kerjaan dibutuhin banget sih, gitu sih. Oke, nah pas lu kan dulu 2018 masih ngalamin offline tuh ya? Betul. Kalau fasilitas di sananya tuh ada apa aja sih? Maksudnya kayak lab-labnya ada apa aja mungkin labnya? Oke, ada labnya banyak sih ya. Jadi ada satu gedung yang memang dia lab semua, sebagian besar lab, tapi sebagian ya kebanyakan kelas juga sih. Makanya lab kan juga nggak setiap saat gitu ya. Tapi labnya menurut gue cukup suportif, komputernya ada banyak sekali, udah cukup lah untuk satu kelas mahasiswa. Meskipun kebanyakan mahasiswa lebih prefer pakai laptop sendiri sih sebenarnya. Karena biasanya bawanya ada ROG sendiri gitu ya? Iya, karena biasanya sih kerjanya nggak akan kelar di lab. Supaya bisa dibawa pulang. Kalau pakai komputer lab bergadang udah sampai malam di sana, ribet ya. Jadi pakai laptop dia lebih fleksibel juga. Terus kalau mau nanya-nanya kan, oh ini dong. Kayak gitu sih, labnya nge-support, alat-alatnya juga sebagian besar ya nge-support. Oke. Jadi emang bagus ya jadi ya? Iya. Katanya kan Fasilkom kan ada gedungnya sebelah MIPA tuh? Iya. Itu lo masih sempat ngerasain kuliah di situ nggak sih? Sempat. Semester 2 tuh udah ngerasain kuliah di sana. Gitu. Nah itu jadi bedanya nanti untuk yang mungkin semoga offline ya, semoga cepat-cepat. Bedanya yang di Fasilkom lama sama yang di MIPA itu buat apa kira-kira? Kalau buat apanya sih kelihatannya sejauh ini sama-sama saja ya, tapi setahu gue di gedung baru nih kayak dia tuh banyak kerjasama gitu. Kayak terakhir tuh sempat mau bikin AI research gitulah ya sama Tokopedia kalau nggak salah. Pusatnya tuh di situ. Oh gitu. Tapi kalau perbedaan secara tempat, secara fungsional kurang lebih sama, tapi gedung itu lebih keren aja sih. Lebih modern gitu lah. Oke. Ya mudah-mudahan cepat offline yang buat adik-adiknya Mario biar ngerasain gedung barunya terutama ya. Karena emang keren sih gedung barunya. Iya. Lu pernah kesana? Udah sering kayak ke naik-naiknya juga sekali waktu itu kan, terus ke toilet tuh kayak keren banget ini sih jauh. Toiletnya canggih sih gitu. Terus yang kayak tempat itu udah ada dagangan dulu sih kayak kantin-kantin gitu. Baru 1-2 gitu sih. Iya emang baru kita dikit masih suka ke MIPA sih kalau. Iya. Sekarang udah tutup tuh. Oh iya. Gitu. Itu gedung full AC tuh. Oh iya, full AC. Oke nih Marcus, gue pengen tanya nih, ada pertanyaan titipan soal di menurut gue. Apa sih sebenarnya yang membedakan kayak
Fasilkom di UI sama yang lain, kayak lu pernah tahu itu nggak sih perbedaannya? Kalau kampus lain ya, Iya, maksudnya kampus. ya kampus lain. Gue nggak tahu banyak sih jujur ya. Paling yang gue tahu banyak dari temen gue yang di Dinus. Jadi sama ada temen gue di ITB. Selebihnya gue nggak tahu banyak. Tapi kalau dari yang bedanya biasa dari model pembelajarannya sih. Ya urutan-urutannya aja, lebih ke urutan-urutannya. Tapi yang dipelajarin sebenarnya itu aja, dasar pemrograman, algoritma, ya kan, matematika diskret juga mereka semua Pasti belajar sih, ya, iya, itu pasti kan. Tapi paling beda approach-nya, mereka mungkin biasa belajar dari bahasanya C gitu, misalnya setahu gue di BINUS mereka dari C atau C++ gitu ya. Kalau di ITB apa gue lupa, tapi kalau ITB kan dia dari stay dulu ya, Yes, ya kan? fakultasnya dulu. Dari secara umum dulu, nanti baru bisa lanjut ke informatikanya gitu. Tapi kalau kurang lebih pembelajarannya sama sih, tapi mata kuliahnya maksud gue paling program-programnya aja yang beda-beda. Oke, make sense. Oke, nah itu dari akademiknya nih Mario. Sekarang gue pengen tanya tentang kegiatan non akademiknya nih. Oke. Dari maba sampai sekarang semester berapa? 7 berarti ya? Iya. Semester 7 ya. Lo udah ikut kegiatan non akademis apa sih, sama yang paling berkesan tuh apa sih? Aduh, ini kalau ditanya yang paling berkesan melibatkan banyak pihak. Oh iya, Jadi, kalau nggak sebut ada yang tersinggung ya? ada yang tersinggung. Boleh deh beberapa kalau gitu. Beberapa ya, mungkin yang gue ingin banget dari maba tuh gue aktif berorganisasi. Dari semester 1 gitu gue udah ikut kepanitiaan, semester 2 gue aktif berorganisasi di KMBUI namanya. KMBW ya? Iya. Itu gue jalanin sampai semester 5 gitu ya. Tapi di semester 3 itu gue nyoba banyak ikut-ikut lomba. Di tahun kedua ya, banyak ikut lomba. Lomba untuk apa tuh, kayak Bisnis. Oh, bisnis ya, oke, Karena oke. gue pengen explore yang lain lah. Yes. Ya, gue emang gak jago banget kalau dibanding sama anak-anak Toki kan mereka tuh yang ikut lah ya lomba-lomba. lomba pemrograman. Betul. Jadi kalau ditanya paling berkesan, semua ada kesannya. Kayak berorganisasi gue ikut banyak gitu kan, dan di setiap itu ada kesannya. Terus kalau di lomba juga gue banyak kalah tapi ada menangnya juga sih ya. Banyak yang menang apa kalah? 6 lomba, 3 menang 3 kalah. Oh, oke, impas lah ya. Impas lah ya. Oke lah. 3 menang 3 kalah. Terus kalau yang paling banget berkesan mungkin di berorganisasi sih. Jadi tahun lalu gue di KMBU itu menjabat sebagai kepala departemen namanya hubungan alumni dan organisasi. Gue bikin bersama tim gue saat itu bikin acara namanya Siwali, Sharing with Alumni. Ini acara yang dari alumninya pun semua jadi pada tahu gitu ya, sebelumnya belum pernah ada gitu, dan acaranya total sukses. Tahun pertama kita berhasil melibatkan ya 200-an orang. 200-an orang maksudnya Dari alumni? KMBUI doang. Oh, oke. Aktif dan alumninya gitu. Oh. Dan itu angka yang cukup besar, dan di tahun selanjutnya, di kepengurusan selanjutnya, proker ini dia diangkat sebagai proker besar. Wow, Jadi, keren. itu salah satu yang paling berkesan sih. Salah satu apa ya, lu bisa sebut legasinya gue lah. Asik. Selama kuliah di UI. Ya, warisan lo selama Iya, ini. betul. Tapi udah nggak ngejabat di KMB berarti sekarang? Udah enggak, semester tahun ketiga gue fokus ke yang lain. Oke, keren ya. Jadi itu yang paling ini ya. Nah, Keren sih. Terus kalau dari lomba lo yang tadi tuh ada kaitannya nggak sih? Mereka kan lo bilang bisnisnya, tapi ada nggak sih kayak ilmu yang dari gue anak ilmu nih, gue bawa ini nih untuk lombanya, itu ada nggak sih? kalau dalam lomba bisnis ya, jadi awal-awal tuh gue ikut yang kalah-kalah tuh business case. Oh, bisnis case, oke. Tuh, karena kalau yang menang tuh kebanyakan business plan. Bedanya Jadi bedanya kalau business case adalah lu dikasih case sama penyelenggara. Jadi masalahnya tuh Udah ada, SDI-nya. Ya, Oke, kita ngerti. propose solusi. Oke. Dan sebenarnya yang awal banget gue sempat nembus final tapi kalah gitu kan. Ya, itu kagak menang lah. Nah, kalau business plan adalah ya kita dikasih tema, kita bawa masalah dan solusinya sekaligus gitu. Dan dari setelah beberapa kali lomba gue baru sadar gitu, kalau mau menang business plan kita harus bawa masalah yang konkret. Dan kita harus bawa solusi yang konkret juga gitu untuk nge-solve-nya. Jadi, dan mindset ini membuat gue jadi lebih terbiasa lah dengan kegiatan-kegiatan gue sekarang. Gue ada bisnis juga gitu sekarang. Dan ya itu, kita menciptakan kebutuhan, menciptakan masalahnya dulu kan, mencari tahu dulu dan baru bisa propose solusi gitu. Oke, nice. Keren ya jadi kegiatan-kegiatan lo kayaknya, Mar ya? Ya, panutan banget nih berarti sobat aku untuk yang mau masuk sini. Oke, pengen tanya dari segi pengajarnya nih sekarang nih, Mar. Kalau dosen-dosen di Fasilkom itu biasanya kayak apakah dia penuh waktu di ngajar atau kayak ada yang punya kerjaan mungkin di instansi-instansi lain atau semacamnya? Gue kurang tahu sebenarnya. Kan nggak mungkin Bapak ada di mana yang gue nggak tahu. Tapi Cuma nggak ada cerita-cerita gitu nggak sih? enggak sih, sebagian besar tuh full time. Setahu gue sebagian besar tuh full time sebagai dosen ya. Mungkin ada yang sambil melanjutkan studi S3 gitu ya, setahu gue. Tapi ada sih dosen yang pernah cerita, saya dulu pernah
dapat tawaran menggiurkan nih gitu kan dari perusahaan apa gitu. Jadi kayak goyah gitu untuk lanjut jadi dosen. Pernah ada yang cerita kayak gitu. Ya. Tapi sebagian besar tenaga pengajarnya sih full time di Fasilkom sih. Oke, berarti itu dari segi dosennya ya. Berarti kebanyakan full time aja sih ngajarnya. Iya, Ya. Oke, kalau ini yang paling menarik ya, pasti kan tadi lo bilang tentang prospek nih Mar di awal-awal kan. Iya. Sebenarnya prospeknya anak ilkom tuh tidak pasti, karena kadang kalau temen gue anak ilkom suka dicandain, lu paling jadi tukang servis komputer gitu. Ceng-cengannya gitu ya. Kalau dari si lo tuh gimana sih lulusannya? Oke, sebenarnya kalau dari simpelnya gini lah. Sekarang bisnis itu udah modern ya. Ya pasti kan kita semua udah pakai ponsel, smartphone. Itu sebenarnya untuk bikin itu juga butuh orang-orang yang ngerti IT-nya. Bener ya? Betul. Kayak contohnya mungkin ya yang dagang, ada yang online gitu ya, merchant online shop gitu. Ya. GrabFood ya, itu kan ada software engineer-nya juga di belakangnya yang nge-develop aplikasi tersebut gitu. Dan sekarang banyak banget bisnis-bisnis kayak startup gitu ya yang mulai bangkit. Salah satu yang mereka butuhin itu ya orang IT. Benar kan? Betul. Di drakor startup lah contohnya kan. Salah satu tokoh utamanya orang IT kan. Jadi sebenarnya ya itu sih, karena hampir setiap perusahaan itu butuh banget sama orang IT yang ngerti sistem. Itu satu. Terus prospeknya segede apa sih gitu kan ya? Yes. Sebagian besar yang gue tahu bahkan dari segi gaji pun juga cukup oke gitu ya. Dari entry level banyak yang udah bisa di atas 2 digit gitu. Jadi itu cukup menjanjikan juga, selain lapangan kerjanya luas. Luas juga ya. Ya prospek gajinya juga cukup menjanjikan gitu. Dan dari luasnya ini juga ada sub-subnya lagi gitu kan. Lebih ke front end kah, back end kah, lebih ke produk kah, bahkan orang produk pun juga bisa dari IT karena kan mereka yang ngerti juga nanti developnya gimana. Kayak gitu, jadi prospeknya luas banget sih. Oke, biasanya sebelum ke dunia kerja kan kita ada magang nih. Betul. Kalau di Fasilkom UI, kalau di angkatan yang kampus mereka kan pasti ada magang ya. Betul. Berarti gue nanyanya kayak lu udah pernah magang di mana aja nih, Mar? Jadi sejauh ini gue baru 3 kali lah ya magang, dan semuanya di startup sih. Jadi dan emang linear dengan jurusan? Cukup linear ya. Apa tuh jadi pekerjaannya? Yang pertama software engineer. Oke. Terus yang kedua lebih ke developer ya. Jadi ini kayak startup yang lagi ongoing juga. Yang lagi building juga. Ini gue masih jalan sampai sekarang. Oke. Sama satu lagi lebih software engineer juga title-nya, tapi lebih ke produk sih kerjainnya ya. Jadi kita lebih ke analisis riset gitu. Kalau software engineering tuh kayak generalnya tuh ngapain sih, Mar sebenarnya? Yang ngoding Ngoding gitu ya? Ngoding tiap hari gitu ya. Ngeliat sistem gitu. Oke. Berarti kalau aktivitas lo sekarang ditanya, lo lagi kerjain itu juga tadi ya? Masih sebagai software engineer gitu? Software engineer and developer. Oke. Nah, sebelum ke penutup, gue pengen tahu dong, Mar, kesan-pesannya, suka dukanya kuliah di Fasilkom UI. Setelah tadi ceritain tuh kayak panjang banget, kayak seru lah pokoknya. Iya. Apa sih yang suka dukanya? Suka dukanya adalah pertama, gue sebenarnya terlepas dari jurusan apapun yang dipilih, kuliah itu menurut gue adalah sebuah tempat lu menemukan banyak opportunity baru gitu ya. Jadi ya gue senang banget bisa kuliah di Fasilkom gitu ya. Gue ngeliat banyak hal-hal baru, ketemu banyak opportunity baru gitu ya. Dan itu membuat gue jadi bisa nge-define masa depan gue. Jadi kalau waktu SMA gue nggak bisa jawab gitu kan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gue kayak gimana. Sekarang gue bisa lebih kebayang gitu lah. Kira-kira 5 tahun lagi gue bakal gimana, 10 tahun lagi gue di mana, bahkan sampai 20 tahun pun gue punya gambaran gitu. Sekarang dukanya adalah tadi kan gue sempat bilang ya, untuk survive kita butuh circle gitu ya. Gue bisa dibilang gue kurang aware gitu ya sama punya circle ini gitu, sehingga gue sempat struggle lah sama akademis gitu kan. Kayak dulu gue akrab kan sama Wildan gitu ya. Seneng sebenarnya akrab sama Wildan, cuman dia kan SI ya. Iya, beda ya. Iya ya. Pas udah semester 4 tuh gue udah nggak bisa banyak sharing lagi, udah beda matkulnya gitu. Jadi gue dulu ada sih beberapa temen gue yang di Ilkom, cuman saking pinternya mereka jadi udah nyodok gitu. Udah ketinggalan berarti ya, pada tinggalin tuh ya. Udah beda timeline juga gitu. Beda timeline ya. Tapi mereka masih mau bantu sih, itu yang gue demennya adalah mereka orang-orang kalau gue minta tolong pasti selalu support. Cuman ya itu gue kurang deket banget gitu aja lah. Itu sih. Berarti lebih ke situ aja ya. Iya. Oke, sebelum nutup nih ada quick question nih, Mar ya. Jawab dengan cepat dan tepat ya. Pilih mana, kerjaan yang ngoding atau yang enggak? Yang enggak sih kayak. Yang enggak ya, oke. Front end atau back end? Back end. AI atau rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak. Project sendiri atau project dengan tim?
tim. Memperdalam bahasa pemrograman atau belajar bahasa pemrograman yang baru? Memperdalam sih. Oke Mario, berarti terakhir nih coba kasih pesan-pesannya untuk adik-adik yang pengen seperti Mario, pengen masuk ilmu komputer UI. Yuk silakan. Tadi kan gue udah bahas cerita gue ya, jadi mungkin pesan gue lebih ke apa yang nggak gue lakukan sih, yang seharusnya gue lakukan. Yang penting adalah ketika mau masuk ilmu komputer, kalau bisa sebelum mulai kuliah udah belajar dulu lah basic-basic ngoding. Karena banyak banget platform-platform di internet juga ya, buat kita belajar dasar-dasar pemrograman, at least buat bahasa-bahasanya dulu lah. Itu satu. Yang kedua, define dulu lah, maksudnya karir path-nya mau kemana, karena yang seperti yang tadi gue sempat bahas ya banyak, bisa jadi front end, back end, lain-lain, tapi dari awal harus kebayang dulu lah biar nanti pas kuliah nggak ngalir aja, karena nanti pas udah di tengah-tengah bagian harus pilih ntar malah bingung gitu kan. Jadi ya itu harus tahu sih. Sama yang buat yang pengen masuk ke Fasilkom UI ya berarti ya persiapkanlah diri gitu, semoga sukses diri itu ya. Oke, keren banget Mario. Terima kasih banyak Mario telah menyempatkan waktunya. Sukses untuk kedepannya dan bentar lagi mudah-mudahan lulus ya. Mudah-mudahan jumpa lagi ya. Nah, oke. Ya, buat sobat akal di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait ilmu komputer UI dan tentang Mario, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.